Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, di hari yang baru ini, mari kita jangan lupa selalu mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami di hari yang baru, dan saat ini kami siap menjalani hari kami. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami, memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kalian yang memiliki seorang idola di dalam hidupnya dan kamu ingin meniru gaya dari idola kamu itu? Ada? Ya, mungkin kamu memiliki idola seorang artis Korea barangkali. Ya, dan kamu ingin mengikuti gaya dia dalam berpakaian, gaya dia dalam potongan rambutnya, atau apapun itu. Nah, itu namanya kita menjadi imitasi, yaitu kita meniru gaya ataupun meniru perilaku orang lain. Nah, pada hari ini berkaitan dengan meniru, firman Tuhan berbicara kepada kita sekalian, mengajar kepada sekalian bagaimana sebagai orang percaya kita harus meniru atau menjadikan Tuhan sebagai idola bagi hidup kita. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Firman Tuhan disampaikan kepada kita sekalian melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa kita harus menjadi penurut-penurut Allah, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan sebagai imitation of God. Jadi kita harus menjadi imitasinya Tuhan. Kita harus meniru, kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Dikatakan sekali lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lalu di ayat yang kedua jelas dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ya, jika Kristus telah mengasihi kita, dan jika Kristus itu adalah kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita wajib untuk meniru, kita wajib untuk menjadikan Kristus sebagai teladan bagi hidup kita. Melakukan apa yang Kristus lakukan sebagaimana Dia sudah melakukannya untuk kita. Kristus sudah mengasihi kita semua, bahkan Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena kita harus mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi sesama kita. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Jika Kristus mengampuni dosa kita, maka kita pun wajib mengampuni dosa orang lain. Jika Kristus berbelas kasihan kepada kita, maka kita pun wajib berbelas kasih kepada orang lain. Jika Kristus sudah murah hati kepada kita dengan memberikan nyawanya bagi kita, maka kita pun wajib bermurah hati kepada sesama kita. Kita wajib murah hati dengan memberikan bantuan kepada orang lain, menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan jika Kristus rendah hati, maka kita wajib memiliki sikap rendah hati
Tidak ada seorang pun di antara kita yang berhak untuk menyombongkan diri atau meninggikan diri. Tetapi kita harus berendah hati, meneladani Kristus di dalam hidup kita. Dia yang adalah Allah, rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia, hidup pada level manusia, semua oleh karena kerendahan hatinya. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita sekalian. Tidak ada kata menolak untuk menjadi imitasinya Tuhan. Oleh karena kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita wajib meniru atau meneladani Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian bagaimana kami harus hidup meneladani Engkau. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami wajib hidup di dalam kasih-Mu dan kami menyatakan kasih-Mu itu kepada sesama kami. Pimpinlah kami, tuntunlah kami dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat meneladani Engkau dalam seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.